Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Karomah Channel, di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tetapi sebelum dimulai, seperti biasa pemirsa, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Demikian pemirsa, terima kasih. Sebelum membicarakan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, secara umum akan dijelaskan tentang pengertian tarekat secara istilah dan bahasa yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah tarekat diambil dari bahasa Arab, yaitu tariqah, yang berarti jalan atau metode, atau serangkaian teknik-teknik spiritual dan praktik-praktik ibadah yang khas. Dan yang terpenting dari ibadah tersebut adalah zikir. Secara bahasa, menurut Mircea Eliade, kata tariqah digunakan dalam dunia tasawuf sebagai jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau metode psikologis moral dalam membimbing untuk mengenali Tuhannya. J.S. Trimingham menyatakan bahwa tarekat adalah metode praktis untuk membimbing murid dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan melalui tingkatan-tingkatan secara berurutan untuk merasakan hakikat Tuhan. Sedangkan menurut Martin van Bruynesen mendefinisikan tarekat sebagai jalan yang mengacu baik pada sistem meditasi atau amalan yang dihubungkan dengan sederetan guru sufi dan organisasi yang tumbuh di seputar metode tasawuf yang khas. Hal yang terpenting dari semua amalan itu adalah zikir. Pembacaan nama Allah, la ilaha illallah, dengan cara yang khas dan jumlah yang sudah ditentukan, serta berbagai rangkaian doa atau hizib sholawat atau doa-doa yang panjang, ratib atau wirid. Pembacaan ini kadangkala digabungkan dengan pengaturan nafas dan gerakan tubuh tertentu, dan terkadang juga terdapat amalan asketik. Menurut L. Masignon yang pernah mengadakan penelitian terhadap kehidupan tasawuf di beberapa negara Islam, menarik kesimpulan bahwa istilah tarekat mempunyai dua macam pengertian. Yang pertama adalah tarekat yang diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan tasawuf untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut al-maqamat dan al-ahwal. Yang kedua adalah tarekat yang diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan menurut aturan yang telah dibuat oleh seorang syekh yang menganut suatu tarekat tertentu. Maka dalam perkumpulan itu, seorang syekh mengajarkan ilmu tasawuf menurut aliran tarekat yang dianutnya, lalu diamalkan bersama-sama muridnya. Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tarekat adalah menjalankan syariat agama secara istiqomah sampai mendapat karunia dari Tuhan yang berupa kasyaf atau terbukanya hijab. Kunci tercapainya karunia Tuhan adalah zikir, dan tarekat juga sebagai wadah berkumpulnya jamaah para penganut aliran sufi tertentu. Maaf, batuk misalnya. Penggabungan tarekat Naqsabandiyah banyak sekali dilakukan, meskipun para syekh tarekat dengan keras telah memperingatkan pengikutnya. Penggabungan tarekat diantaranya Syekh Yusuf Makassar
memasukkan unsur-unsur dari Naqsabandiyah yang telah dipilihnya ke dalam versi khalwatiyahnya, serta penggabungan tarekat Naqsabandiyah dengan tarekat Syatariyah yang pernah populer di Pulau Jawa, dan penggabungan tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah. Sama halnya penggabungan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, akan tetapi tarekat ini lebih merupakan sebuah tarekat yang baru dan berdiri sendiri, yang di dalamnya unsur-unsur pilihan dari Qadiriyah dan juga Naqsabandiyah dipadukan menjadi sesuatu yang baru. Perlu diketahui bahwa tarekat Qadiriyah adalah tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kadang-kadang disebut Al-Jili. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang alim dan zahid, dianggap Kutubul Aqtab. Beliau adalah seorang ahli fikih yang terkenal di mazhab Hambali. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini didirikan oleh Sufi dan Syekh besar Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah sekitar akhir abad ke-19. Beliau adalah Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi, lahir di Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1805 Masehi atau bertepatan dengan 1217 Hijriah. Setelah menyelesaikan pendidikan agama tingkat dasar, beliau pergi ke Mekah pada umur 19 tahun untuk memperdalam ilmu. Beliau wafat di Mekah pada tahun 1878 Masehi. Beliau adalah ulama besar dari Indonesia yang bermukim dan mengajar di Mekah hingga akhir hayatnya di Mekah. Ahmad Khatib tidak pernah menulis sebuah kitab apapun tentang ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Akan tetapi dua dari murid-muridnya dengan setia merekam ajaran-ajarannya dalam risalah pendek berbahasa Melayu yang dengan gamblang menjelaskan teknik-teknik dari tarekat ini. Salah satunya Fathul Arifin yang dianggap oleh semua khalifah di masa itu sebagai karya yang paling dapat dipertanggungjawabkan mengenai tarekat. Fathul Arifin memberikan perhatian yang sama kepada unsur-unsur Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Akan tetapi dalam pengamalannya di Indonesia, unsur-unsur Qadiriyah terlihat dominan. Dominasi yang serupa terlihat pula dalam silsilah yang sama sekali tidak memuat nama-nama tokoh Naqsabandiyah. Fathul Arifin hanya menyebutkan satu silsilah, dan silsilah ini adalah silsilah Qadiriyah. Setelah Syekh Abdul Qadir sendiri kemudian dilanjutkan kepada putranya Abdul Aziz dan Muhammad Al-Khattab. Kemudian sejumlah nama yang tidak dapat ditemukan dalam sumber manapun, dan pada akhirnya guru dari Ahmad Khatib, yaitu Syams al-Din. Syekh Syams al-Din ini sedikit misterius karena namanya tidak dijumpai dalam ulama Mekah di abad ke-19, dan tidak diketahui apakah Ahmad Khatib menerima tarekat Qadiriyah dari Syekh Syams al-Din atau beliau menerima keduanya dari Syekh Syams al-Din. Tetapi yang jelas pada masa itu telah ada pusat penyebaran tarekat Naqsabandiyah di kota suci Makkah maupun Madinah. Dalam kitab Fathul Arifin, sebenarnya tarekat ini tidak hanya merupakan unifikasi dari dua tarekat tersebut, tetapi merupakan penggabungan dan modifikasi dari 5 ajaran tarekat, yaitu tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Anfasiyah, Junaidiyah, dan Muwafaqat. Hanya lebih diutamakan ajaran Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas dikenal juga sebagai seorang tokoh sufi yang tergolong waliullah
dan mempunyai banyak kekeramatan. Bahkan sejak kecil beliau sudah memiliki tanda-tanda kekeramatan dan keistimewaan dibanding anak lain yang seusianya. Di antara kisah kekeramatannya adalah ketika beliau berumur kira-kira 4 tahun atau 5 tahun. Pada malam di akhir bulan Ramadan, beliau yang masih kecil ini telah biasa menemani ayah dan pamannya untuk pergi mengambil air wudhu dan sholat tahajud. Pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan diletakkan di ujung kayu yang tumbuh di tempat wudhu. Ketika Ahmad Khatib selesai berwudhu, tiba-tiba beliau melihat songkok putih pamannya melayang-layang ke udara beserta pohon yang tumbang seolah-olah sujud. Hal ini disinyalir bahwa beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika Ahmad Khatib belajar di Mekah, pada suatu hari beliau pergi ke Masjidil Haram, duduk di sekitar halaqah ulama-ulama besar bangsa Arab yang mengajar di Masjidil Haram. Tanpa diduga olehnya, ternyata ulama-ulama itu menyuruh Ahmad Khatib lari dari halaqahnya, karena menurut mereka bahwa Syekh Ahmad Khatib tidak akan sanggup mengikuti pelajaran yang diberikannya. Kemudian peristiwa tersebut disaksikan oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Menurut beliau, Ahmad Khatib ini nanti akan berguna di belakang hari, khususnya dalam pengembangan thariqat di Nusantara. Syekh Daud ini kemudian memanggil Ahmad Khatib dan diajak tinggal bersama, serta diajarkan ilmu-ilmu menurut aturan yang berlaku pada masa itu. Ternyata kecerdasan Ahmad Khatib luar biasa. Terbukti beliau dapat menyelesaikan kajiannya dalam waktu 3 tahun, padahal biasanya selama 30 tahun baru selesai. Selain itu, menurut Syekh Daud, Ahmad saat itu sudah belajar ilmu-ilmu batin atau sufi pada masa itu kepada para ulama-ulama besar. Kemudian sejarah masuknya dan perkembangan thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Indonesia. Kehadiran ajaran tasawuf berikut lembaga-lembaganya di Indonesia sama tuanya dengan kehadiran Islam itu sendiri yang masuk di Indonesia. Sebagian mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara telah mengenalkan ajaran Islam dalam kapasitas mereka sebagai guru-guru sufi, sehingga tradisi tasawuf telah menanamkan akar fundamental dalam pembentukan karakter dan mentalitas kehidupan sosial masyarakat Islam di Indonesia. Setelah kita mengetahui asal dari thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah serta tentang latar belakang dan kehidupan Ahmad Khatib, Ahmad Khatib memiliki banyak murid di antara orang-orang Indonesia yang berkunjung di Mekah dari segenap penjuru Nusantara, mulai dari Malaya, Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Bukan hanya banyak murid beliau, juga banyak mengangkat khalifah beliaunya. Tetapi setelah ia wafat, hanya seorang dari mereka yang diakui sebagai pemimpin utama dari tarekat tersebut. Beliau adalah Syekh Abdul Karim dari Banten yang hampir sepanjang hidupnya bermukim di Mekah. Dua khalifah lain yang berpengaruh adalah Syekh Tolhah di Cirebon dan Kiai Ahmad Hasbullah Ibnu Muhammad. Semua cabang-cabang Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang tergolong penting di masa kini mempunyai hubungan keguruan dengan seorang atau beberapa orang dari ketiga khalifah ini, yaitu tadi yang kami sebutkan ya, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, dan Kiai Ahmad Hasbullah Ibnu Muhammad. Di Pulau Jawa, penyebaran utama adalah para kiai dan haji yang umumnya memiliki lembaga-lembaga pendidikan
minimal majelis atau rabat, sehingga memudahkan mereka untuk mengembangkannya. Selain itu, jalinan komunikasi mereka dengan pusatnya di Makkah, yakni Syekh Ahmad Khatib, terus berlangsung melalui jemaah haji, seperti yang ditunjukkan oleh Syekh Marzuki selaku kurir Syekh Abdul Karim Banten. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini telah memberikan dorongan yang sangat besar terhadap praktek-praktek keagamaan serta menumbuhkan sikap fanatik terhadap Islam untuk membangkitkan sikap tidak toleran terhadap kolonial. Dari proses ini, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah telah mendapatkan tempat di hati masyarakat serta menjadi simbol perlawanan masyarakat yang tertindas. Kondisi masyarakat Jawa yang sangat menguntungkan bagi perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah akibat situasi dan politiknya yang begitu parah, ditambah juga dengan dukungan usaha para haji yang begitu gigih mengembangkannya. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah memperoleh perkembangan yang luar biasa ketika Syekh Abdul Karim Banten datang pada tahun 1870 dan beliau membangun pesantren di sekitar Tanara atau di wilayah Banten Timur yang sekaligus digunakan sebagai lembaga pengembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Abdul Karim diakui menjadi pemimpin sentral Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Indonesia berkat karisma serta pengakuan dari beberapa murid Ahmad Khatib yang ada di Indonesia. Propaganda Syekh Abdul Karim dalam mengembangkan dan mensosialisasikan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah secara tidak langsung memberikan efek yang sangat besar terhadap penataan kegiatan sosiopolitik di pedesaan, terutama dalam menyatukan integritas kekuatan para kiai dan haji Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Hubungan para mursyid yang sering bertemu dalam acara-acara besar Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang umumnya dipusatkan pada tempat mursyid utama di Banten telah membuat mereka menata gerakan anti kolonial dengan rapi untuk ruang lingkup yang besar, yakni antar daerah se-Jawa. Maaf, batuk saya. Penyebaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini pada tahun berikutnya diperkuat oleh kedatangan Kiai Haji Marzuki, seorang murid setia Syekh Abdul Karim yang sudah sekian lama bermukim di Makkah. Di daerah Cirebon, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dikembangkan oleh Kiai Tolha yang masih khalifah langsung dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian awal abad ke-20 terdapat cabang Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang lain di samping cabang yang dipimpin oleh Kiai Tolha, yakni Kiai Ismail, yang dikenal dengan sebutan Kiai Keracak karena beliau dari Keracak, Desa Cipenje, Sindang Laut. Muhammad Ismail ini sebelumnya telah berbaiat masuk Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah sewaktu ia bermukim di Makkah selama 10 tahun, diikuti selama ia bermukim lagi di Baghdad. Beliau sangat berpengaruh dan telah memperkenalkan tarekat di desa tersebut selama 25 tahun.
Dalam tahun 30-an, murid-murid yang belajar kepadanya tidak sedikit berdatangan dari Banten, Priangan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwakarta, dan bahkan ada juga yang dari Madura. Kiai Ismail setiap 3 kali setahun beliau mengadakan pertemuan besar di pesantrennya. Pertemuan yang dihadiri ribuan orang tersebut diisi dengan zikir bersama dan para tamu dijamu makan minum. Hal ini terbukti ketika saat beliau mengadakan selamatan pernikahan dan sunatan anaknya pada tahun 1930 Masehi dengan mengadakan pesta selama 2 hari. Para pengunjung yang datang lebih dari 7.000 orang, tidak hanya dari Cirebon, tetapi juga dari daerah-daerah lain. Kiai Ismail tidak hanya dikunjungi oleh mereka yang bermaksud belajar tarekat, tapi mereka juga memohon kesembuhan dari penyakit yang diidapnya, serta mereka ingin dapat kelancaran dalam usahanya. Kiai Ismail mengajar para santrinya tidak hanya tentang tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih, tauhid, serta ilmu-ilmu mistik kekebalan yang mungkin beliau peroleh ketika belajar di Makkah. Tampaknya beliau termasuk sekian banyak sekelompok Jawa mukim yang ada di Makkah. Khalifah lain dari Kiai Tolha Cirebon yang paling penting adalah Abdullah Mubarak yang belakangan dikenal sebagai Abah Sepuh. Abdullah Mubarak melakukan baiat ulang dengan Abdul Karim Banten di Makkah dan tanggal 5 September 1905 secara resmi mulai membuka cabang baru Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di daerah Suryalaya, Tasikmalaya. Sepeninggalan beliau kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang lebih dikenal sebagai Abah Anom. Dan pesantren Suryalaya inilah yang kelak menjadi pewaris dan pengembang tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah terbesar di Pulau Jawa, bahkan Indonesia hingga saat ini. Abah Anom dikenal sebagai mursyid yang paling dekat, baik dengan pemerintah Indonesia, para ulama, maupun dengan para tamu yang berkunjung ke tempatnya. Pesantren Suryalaya terkenal secara nasional karena pengobatan yang dilakukan Abah Anom terhadap para korban narkotik, penderita gangguan kejiwaan, dan macam-macam penyakit lainnya dengan mengamalkan zikir tarekatnya. Abah Anom banyak mendapatkan patronase dari para pejabat tinggi dari Golkar yang telah dimasukinya hampir sejak permulaan berdirinya organisasi tersebut. Kepemimpinan serta usahanya untuk menyatukan hubungan sosial spiritual telah melampaui batas-batas negara hingga ke Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya. Pusat penting lainnya adalah pesantren Futuhiyah di Meranggen, Semarang. Guru yang utama di sana adalah Kiai Muslih. Beliau mempunyai garis keguruan ganda dengan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Beliau lebih mengutamakan garisnya yang ke Banten dari Abdul Karim Banten melalui Kiai Asnawi Banten dan Kiai Abdul Latif Al-Banteni, dan beliau juga mempunyai seorang guru dari daerahnya sendiri, Mbah Abdurrahman dari Menur, yang memperoleh ijazah dari Ibrahim Al-Burumbuni yang juga merupakan seorang khalifah Abdul Karim.
Kiai Musli wafat pada tahun 1981 dan digantikan oleh putra-putranya Hakim dan Hanif. Hingga penghujung tahun 70-an, pesantren Darul Ulum di Rejoso, Jombang merupakan pusat tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang paling berwibawa di Jawa Timur. Pendiri pesantren ini adalah Kiai Tamim asal Madura, dan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah diperkenalkan oleh menantu laki-lakinya, yaitu Kiai Khalil orang Madura yang telah memperoleh ijazah dari Ahmad Hasbullah di Mekah. Kemudian Kiai Khalil memberikan jubah kepemimpinannya kepada putranya Kiai Tamim Romli, yang pada akhirnya digantikan oleh putranya juga, yakni Musta'in Romli. Pada tahun 1977, tarekat di Jombang ini mengalami perpecahan disebabkan ketua umumnya Kiai Haji Musta'in Romli masuk Golkar. Pada saat konflik Kiai Musta'in, orang di sekitar Kiai Adlan Ali mendorongnya untuk menggantikannya sebagai mursyid di daerah Jombang karena ia hanya badal dan belum mempunyai ijazah baiat. Kiai Adlan diberikan pelajaran oleh Syekh tarekat senior di Jawa Tengah, Kiai Musli di Meranggen. Setelah Kiai Adlan menerima ijazah, sebagian besar badal Kiai Musta'in, terutama mereka yang pernah di Tebu Ireng, berpindah loyalitas dan berbaiat kepada Kiai Adlan. Badal-badal lain ada yang meninggalkan Kiai Musta'in dan berbaiat kepada Khalifah senior almarhum Kiai Romli, yakni Kiai Usman Al-Ishaqi di Sawah Polo, Wonokusumo, Semampir, Surabaya. Demikianlah pemirsa sekelumit sejarah tentang sejarah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dari mulai pengertiannya sampai dengan sejarahnya, dari Makkah Al-Mukarramah sampai bisa masuk ke Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Karomah ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.